Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Turunnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada periode Madaniyah, yakni setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Surat Al-Baqarah diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW menetap berhijrah di kota Madinah. Dan inilah surat yang pertama kali turun setelah Nabi Muhammad SAW berpindah di Madinah. Kemudian Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Zaid bin Sabit berkata bahwasanya surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Pendapat yang sama dikemukakan para imam, para ulama, para mufassir yang tidak sedikit jumlahnya dan mereka tidak ada ikhtilaf perbedaan pendapat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Para ulama mufassir ahli tafsir berbeda pendapat mengenai Alif Lam Mim yang merupakan pembuka dalam surat Al-Baqarah dan ayat muqatta'ah lain yang juga membuka beberapa surat di dalam Al-Quran. Yang disebutkan para ulama bahwasanya ada yang mengatakan ini adalah ayat mutasyabih yang hanya Allah sendiri yang mengetahui maknanya. Ada pula yang mengatakan bahwasanya ayat muqatta'ah ini adalah termasuk nama dari asma Allah. Namun ada juga mufassir ulama ahli tafsir lain yang mengatakan dia memiliki makna yang bisa dipahami. Karena tentu Allah menurunkan sesuatu ayat tidak dengan main-main, bukan untuk sendaguro. Dan ini adalah untuk ibadah dan tentu memiliki makna. Sehingga Alif Lam Mim, huruf muqatta'ah ini juga memiliki makna, hikmah yang terpendam di dalamnya. Yang seorang yang beriman tentu beriman akan hikmahnya. Kemudian para ulama menyatakan bahwasanya huruf al-muqatta'ah ini Alif Lam Mim adalah memperingatkan kaum musyrik, orang-orang kafir yang mereka mendengar firman Allah, yang tentu ini adalah bagaimana menjadi tantangan bagi orang-orang kafir bahwasanya mereka seharusnya mampu membuat yang seperti Al-Quran jika mereka memang benar. Akan tetapi tidak ada satu orang pun hingga ribuan tahun yang bisa membuat sebagaimana Al-Quran walau hanya satu surat. Kemudian yang berikutnya ada ulama yang berpendapat bahwasanya huruf muqatta'ah ini adalah merupakan bukti mukjizat Al-Quran, bahwa makhluk tidak ada yang mampu untuk membuat yang seperti Al-Quran.
Karena huruf yang terpotong-potong ini huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an dan beberapa surat lain di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ini diikuti tentang bagaimana ayat berikutnya dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam Rabbul Alamin. Ada alif lam mim ha mim yang dilanjutkan demi kitab yang terang. Alif lam mim, Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri mengurus makhluknya. Alif lam ra, kitab yang telah kami turunkan kepadamu. Maka ini adalah beberapa pendapat dari para ulama berkaitan dengan huruf muqatta'ah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dzalika ini, hal ini banyak di dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyah, dan Al-Quran sebagai penjelas satu-satunya bagi bahasa Arab yang tampil dengan uslub ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Dialah yang memutuskan semua perkara. Kemudian Alkitab, dzalikal kitab. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua ini, Alkitab ini ditafsirkan sebagai Al-Quran. Jika Alkitab ditafsirkan sebagai Taurat dan Injil, maka penafsiran ini tentu akan jauh dari kebenaran. Yang benar, Alkitab di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua ini maksudnya adalah Al-Quran. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, sehingga menjalankan perintah Allah. La raiba fihi, dan tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam Al-Quran, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba, diwaqafkan la raiba, kemudian dilanjut fihi hudal lil muttaqin. Akan tetapi yang lebih utama waqafnya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi, baru hudal lil muttaqin. Tapi ada juga yang mewaqafkan dzalikal kitabu la raiba, kemudian baru fihi hudal lil muttaqin. Ini ada pandangan dari para ulama. Hal ini memandang bahwasanya hudan, petunjuk, sebagai Alkitab yang menyatukan. Yaitu Alkitab, Al-Quran adalah petunjuk. Hudan sebagai sifat Alkitab yang menyatukan. Sehingga keberadaan kitab Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk, yang bermakna bahwasanya Al-Quran itu ada petunjuk dan juga hal lainnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada petunjuk tentang kebenaran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah.
orang-orang yang mereka senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Al-Quran sebagai nur, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Orang-orang yang mukmin, yang beriman, yang memelihara dirinya dari menyekutukan Allah, dari berbuat kesyirikan, dan senantiasa mentauhidkan Allah. Hanya Allah yang satu yang berhak untuk diibadahi. Dan orang yang senantiasa beramal salih, beramal mentaati Allah, takut terhadap Allah, takut terhadap azabnya, senantiasa mengharapkan rahmat Allah, dan menjaga diri dari hal yang diharamkan Allah. Maka ayat ini mengandung sifat orang yang beriman dan bertakwa, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, orang yang beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada Allah, yang mendirikan salat yang diwajibkan Allah 5 waktu, yang menafkahkan, berinfak, mensedekahkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ini adalah tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.